perusahaan-perusahaan dengan jasa konstruksi dengan skala menengah ke bawah jarang dia memiliki langsung alat ini. Ya, jarang dia memiliki langsung alat ini. Jadi ketika dia butuh, dia hanya sewa di tempat penyewaan. Nah, ketika Bapak dan Ibu menyewa di tempat penyewaan, ada 3 hal penting yang perlu Bapak dan Ibu ketahui pada saat kita menggunakan ini, supaya kita pada saat menggunakan alat ini kita aman. Karena tidak ada satu orang pun yang mau menyewa sesuatu alat yang akan mencelakakan dia. Nah, pada saat kita sewa ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah sepatunya atau slopnya. Yang di bawah itu berbentuk plat ukuran 12 x 12 cm ini, modelnya kayak begini. Ini di bawah sekali ya. Slopnya dulu saya katakan slopnya atau sepatunya, sepatu perancang. Kenapa ini harus kita perhatikan? Karena apabila sepatu atau slop perancang ini sudah tidak ada lagi, maka perancang itu akan pincang. Jadi untuk mendapatkan ketinggian yang sama, tidak jarang yang kita dapati tukang itu mengganjal dia pakai batu. Diganjal pakai batu bata, ada tekanan dari atas, biasa batu bata pecah. Batu kali atau batu gunung mungkin kuat, tetapi bentuknya yang tidak simetris. Kemarin ada yang bentuknya simetris dan kuat pula, tetapi itu pun tidak diizinkan. Dia menggunakan paving block. Kenapa? Karena kalau paving block itu sudah disusun 2 atau 3, maka tetap ada goyangan karena dia tidak terikat satu sama lain. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah brace-nya. Yang silang ini di samping. Ya, brace atau yang silang ini di samping. Batang diagonal. Di sisi bagian atas dan bawah ini harus ada pengunci. Ya, harus ada pengunci. Tidak sedikit yang saya dapati ketika penguncinya ini sudah tidak ada lagi, maka tukang itu akan mengikat dia pakai tali rapian. Gesekan antara besi dengan besi timbul panas. Mungkin 2-3 kali gesekan, tali ini akan putus. Syukur-syukur kalau dia ikat pakai kawat beton, masih ada sedikit ketuatan, tetapi itu pun tidak diizinkan. Kenapa? Karena fungsinya brace di sini dia untuk mengkakukan perancang ini supaya tidak mudah melendung. Ya, supaya tidak mudah melendung. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah fungsi brace ini akan meneruskan beban-beban yang diterima oleh perancang ke 4 kaki perancang. Kalau ada yang tidak terikat dengan kuat, maka sebagian kaki perancang ini akan menerima beban lebih, sementara sebagian kaki perancang ini menerima beban kurang. Itulah kenapa biasa ada perancang yang terguling atau rubuh. Ya. Kemudian yang ketiga, platform di mana orang bekerja itu harus ada pengaman. Contohnya ini kalau kaki perancang ya. Ini plat ukuran 12 x 12 cm, kemudian kita masukkan sambungan berulir. Kemudian di atas sambungan berulir ini kita masukkan kaki perancang, kemudian kita putar jadi kakinya terkunci. Ya. Nah, ini platform di mana orang bekerja itu harus ada pengaman. Jadi lebar platform itu minimal 40 cm. Ya, platform ini harus ada pengaman. Platform di mana orang bekerja itu harus ada pengaman. Pengaman itu ada top railnya, di atas adalah pengaman badan. Kemudian middle rail itu adalah pengaman lutut, dan kemudian yang di bawah adalah pengaman kaki atau tubor. Ya, sini ini harus ada. Ini kalau kita jadi kalau perancang ini kita susun nanti tinggi, dia akan modelnya begini dari samping. Ya, jadi itu di atas yang saya lihat platform di mana orang bekerja harus ada pengaman di bagian paling atas. Ya, di mana orang bekerja harus ada pengaman.
sudah tidak kita gunakan lagi, kita akan kembalikan ke tempat penyewaan. Nah, di tempat penyewaan